Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Sebelumnya kami mohon maaf karena sudah lama sekali kami tidak membuat video karena kendala teknis. Kemarin laptop saya rusak, tapi alhamdulillah sekarang sudah terbeli. Jadi insya Allah mulai hari ini kami aktif kembali untuk mengisi channel kami dengan konten-konten pendidikan, terutama tentang kurikulum merdeka. Untuk video kali ini nanti kami akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sama-sama memahami modul ajar dengan cara membandingkan. Kami yakin Bapak Ibu sudah paham apa itu modul ajar. Tapi siapa tahu dengan cara kita membandingkan dengan lainnya, siapa tahu nanti bisa lebih memperdalam pemahaman kita. Nanti akan kita bandingkan dengan RPP, dengan perencanaan pembelajaran, dengan modul pembelajaran, dengan bahan ajar dan buku ajar. Oke, langsung saja. Apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi mirip dengan RPP. Kalau untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu namanya modul proyek. Kalau untuk mencapai capaian pembelajaran namanya modul ajar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya modul ajar ini adalah penjabaran dari alur tujuan pembelajaran yang telah Bapak Ibu susun kemarin. Intinya modul ajar adalah perencanaan yang kita susun sebelum mengajar. Jadi modul ajar itu sama dengan RPP, sama dengan perencanaan pembelajaran. Kalau RPP itu kita sebut dulu ketika kurikulum 2013. Kalau perencanaan pembelajaran ini munculnya di standar proses. Jadi silakan Bapak Ibu mau menyebutnya sebagai apa. Toh di standar proses itu yang muncul adalah kata perencanaan pembelajaran. Terus kemudian ini terjadi banyak kesalahpahaman di teman-teman kami. Mendengar kata modul itu bayangannya adalah segepok kertas yang isinya adalah materi-materi yang dipelajari oleh siswa. Seperti ketika kita kuliah dulu ada modul, ya, bayangannya ada yang seperti itu. Beda Bapak Ibu, ini modul ajar, bukan modul pembelajaran. Lah apa toh bedanya? Kalau modul pembelajaran adalah salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang disusun guru untuk dapat dipelajari siswa secara mandiri, baik perseorangan ataupun kelompok. Kalau kita ngomong tentang modul pembelajaran, itu isinya ada ringkasan materi, ada lembar kerja siswa, ada soalnya, juga ada kunci jawabannya. Tapi yang kita susun ini itu modul ajar, bukan modul pembelajaran. Intinya modul ajar itu pedoman kita sebagai guru dalam mengajar. Langkah-langkah yang kita rencanakan itu nanti seperti apa, penilaian seperti apa. Kalau modul pembelajaran itu pedoman yang kita buat supaya nanti siswa bisa belajar secara mandiri. Jadi sekali lagi yang akan kita susun ini adalah modul ajar, bukan modul pembelajaran. Jadi memang seperti RPP itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam kurikulum merdeka perangkat ajar itu kan ada 3. Yang pertama modul ajar, yang kedua modul proyek yang sudah kita pahami tadi, kemudian yang ketiga ada bahan ajar. Kalau bahan ajar itu adalah materinya, bisa berupa artikel, berupa komik, berupa infografis, berupa video atau berupa audio. Jadi ketika kita menyusun modul ajar, seandainya tidak kita cantumkan bahan ajarnya boleh enggak? Ya jelas boleh. Nanti di video berikutnya akan kami bahas secara lebih mendetail langsung dari Bapak Yogi, dari Koordinator Pengembang Kurikulum BSKAP Kemendikbud Ristek. Kemudian kadang juga ada yang berpikiran begini,
Wong sudah ada buku teksnya, kenapa kita harus menyusun modul ajar lagi? Sudah ada buku siswa, sudah ada buku guru. Ini beda lagi Bapak Ibu. Kalau buku teks adalah jenis perangkat ajar yang menjadi standar sumber informasi, serta disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Kalau berdasarkan penggunaannya itu kan ada dua, yang kemarin Bapak Ibu juga sudah bisa mendownloadnya, yaitu ada buku siswa dan juga ada buku guru. Untuk buku guru ini dan buku siswa ini sudah disusun oleh pemerintah. Lah bedanya apa antara modul ajar dengan buku teks? Kalau buku teks itu disusun berdasarkan urutan materi. Nah, kalau modul ajar itu nanti kita menyusunnya itu berdasarkan karakteristik siswa kita. Kan dari CP kemarin kita sudah membuat tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu kita susun ATP, alur tujuan pembelajaran. Lah dari ATP inilah urutan-urutan inilah yang akan kita jadikan pedoman untuk menyusun modul ajar. Jadi buku teks itu urutannya memang sesuai dengan hierarki sebuah ilmu pengetahuan. Kalau modul ajar itu berdasarkan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Jadi nanti salah satu fungsi buku teks adalah menjadi standar sumber informasi kita dalam menyusun modul ajar. Kalau kita mau menyusun bahan ajarnya, nanti bisa kita ambilkan dari buku teks, yaitu buku siswa dan buku guru. Karena di dalam buku tersebut juga sudah ada langkah-langkah bagaimana supaya siswa lebih bisa mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Mungkin itu nggih, mungkin Bapak Ibu semoga bisa lebih memahami. Yang terakhir sebelum kami tutup, ini ada renungan sedikit. Bukan renungan sedih-sedihan nggih, tapi renungan biar kita lebih memahami. Dulu pemerintah itu sudah pernah memprogramkan perangkat pembelajaran yang sederhana. Kita kenal sebagai RPP 1 lembar. Mungkinkah program tersebut itu dihapus justru oleh kurikulum baru yang konon katanya lebih menyederhanakan dan memerdekakan? Tentu tidak mungkin. Jadi jangan anggap bahwa menyusun modul ajar ini sebuah hal yang susah. Karena sebenarnya di standar proses itu untuk menyusun modul ajar itu sangat simpel dan sederhana. Seperti apa sederhananya nanti akan kami bahas di video berikutnya. Insya Allah akan kami cantumkan langsung pendapat dari Bapak Yogi Anggraina, yakni Koordinator Pengembangan Kurikulum BSKAP Kemendikbudristek. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu nggih, semoga bisa dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.